Begesa di mana kita jo, begesa di mana kita jo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ju Disiko, balik lagi di program kita, di program Begesa Santai Jo. Nah, pecinta Studio 703 dimanapun berada, yang sekarang lagi monitor kita, yang lagi nontonin kita, ya pasti sudah lama tidak ada ya ketemu kita di program Begesa Santai Jo. Nah, kali iko ada temanya, iko tema tentang desa Meranjat. Kenapa dengan desa Meranjat? Kita bakal ngulik sedikit informasi tentang berdirinya sejarah desa Meranjat. Karena desa Meranjat itu terkenal sampai ke luar negeri, bahkan dari cerita zaman Bahola gitu ya. Nah, kalau ngomongin masalah desa, desa itu berasal dari istilah dalam bahasa Sangsekerta yang berarti tanah tumpah darah. Jadi termasuk juga desa Meranjat itu sudah termasuk merupakan desa yang pastinya di bawah naungan kabupaten. Ya. Oke, bersama Bang Jo sudah ada dua bintang tamu kita yang kita hadirkan jauh-jauh, kita yang datang ke Palembang itu ya untuk ngancui pemirsa kita dimanapun berada. Selamat siang, ada Bapak Haji Malana Abdullah. Iya. Selamat siang buat Nyai Haja Ratna Juwita. Oke, kalau Nyai Ratna itu agak muka baru kalau di studio ya. Karena kalau Nyai kan sudah sering masuk di studio ya. Oke, Nyai Rat apa Nyai Ratna ini kita panggil? Nyai Rat B. Oke, Nyai Rat. Oke, kalau boleh tahu saat itu umurnya itu berapa? Umur Nyai berapa kira-kira? Sekarang Saat itu berapa? 85 habis lah masuk 86. Berarti kelahiran di tahun 1930-an itu. 38 lahir. 38, oke. Lumayan sebelum merdeka berarti ya. Sebelum merdeka berarti ya. Lahirnya deh. Iya, jauh sebelum merdeka berarti ya. Oke, Nyai Rat, kita sedikit nanya nih biar penonton kita tadi penasaran, kira-kira deh ya di rumah tadi penasaran. Apa nih yang Nyai ingat tentang desa Meranjat dulu? Zaman dulu tuh desa Meranjat itu sudah ada namanya desa Meranjat misalnya kira-kira itu atau belum? Ya tahu aku itu desa Meranjat. Desa Meranjat. Oke, dari dulu sudah ada. Iya. Itu. Oke. Sistem Itu harus dikoreksi. Oke. Zaman dulu bukan ada istilah desa, tapi dusun. Dusun. Desa Meranjat. Dan dusun itu adanya di bawah margo. Oke. Posisi Meranjat itu dusun induk dari margo Meranjat. Oke. Karena itu tidak tepat kalau untuk konteks masa lalu kita gunakan istilah desa. itu. Istilah yang benarnya dusun. Makanya Pirat ikut tadi agak bingung karena ditanya desa itu. Iya. Orang Palembang, orang dusun kita lama, tahunya dusun. Oh, iya. Jadi pemirsa kita di mana berada, menurut informasi dari Yai Malan bahwasanya zaman Bahola dulu tak naruh istilah desa Meranjat. Sekarang lah itu kira-kira Yai ya. Desa itu istilah yang diambil dari Jawa. Oke. Iya, setelah ketika ada aturan perundang-undangan yang menghendaki keseragaman di seluruh Indonesia, yang diambil sebagai basis itu peristilahan yang ada di pemerintahan di Jawa. Karena itu kemudian istilah dusun di kita diganti desa. Oke, secara universal berarti desa Iya, sudah ya. iya. Oke, baiklah. Oke, balik lagi sebelum ke Yai Malang, kita balik lagi ke Nyai Rat. Oke, Nyai Rat, berarti sempat terdengar ada dulu kalau cerita orang zaman dulu nih, ada istilah pembarap, ada juga Depati. Nah, Bang Ju tuh agak sedikit tergelitik masalah Depati Anwar. Kira-kira tahu tak deh Nyai Rat cerita Depati Anwar? Yang ngajarnya. Sebenarnya agak lupa-lupaan. Iya. Oke, yang Karena Nyai aku ingat. masih agak kecil juga waktu itu ya. Nah, setahu aku waktu itu Wak itu jadi bupati, Mbak aku jadi pembarap, itu yang tahu. Dusun itu Semeranjat namanya. Oke, kalau boleh tahu Mbak Nyainya siapa namanya pada waktu itu zaman memimpin pembarap? Amir Hamzah. Amir Hamzah. Kalau tahunnya lupa. Tahun berapa tepatnya beliau itu memimpin? Iya lupa.
Lupo. Oke. Kira-kira umur bayangan umurnya berapa waktu itu Nyai? Terakhir aku meninggal di situ umur aku 22. Sudah aku kawin, aku berangkat ke Pekanbaru. Lama ya nanti mutar-mutar pindah sini pindah situ. Akhirnya kami sampai terbalik ke Palembangnya, sampai waktu itu perkawinan kami 53 tahun. Berarti pada saat Iyalah. Nyai waktu itu pergi ninggal ke dusun, ya, itu beliau masih menjabat sebagai pembarap. Ya dikatakan masih itu, tapi masih tidak aktif lagi taruhlah, tapi masih dianggap jadi masih pembarap. Sudah itu diganti pembarap baru, sudah itu yang aku tahunya. Oke. Dia sudah lepas, diganti dengan siapa namanya Abu, Pak Abu apa dulu ya? Mungkin bukan Pak Abu ya, Sopian. Sepian. Iya. Nah Sepian maka tak tahu aku. Bintaro Pak Abu dengan Sepian. Aku tahu. Itu pernah pasiran. Bukan, itu Margo. Margo, sekarang Margo Meranjat. Margo ya. Kalau sekarang ini yang ditanya posisi pembarap. Iya, pembarap. Pembarap itu pimpinan pemerintahan untuk dusun yang menjadi ibu kota Margo. Oke. Dia disebut pemarap. Kalau dusun di luar ibu kota Margo, namanya Krio pimpinannya itu. Area wewenang dia. Iya, ya. Jadi misalnya Margo Meranjat itu punya sekian dusun. Oke. Ibu kotanya di dusun Meranjat. Nah, ibu kota dusun ini nama pimpinannya itu pembarap. Orang kita nyebutnya pembarap. Sedangkan desa-desa lain di luar dusun Meranjat yang mimpinnya Krio. Oke. Karena itu yang ada Krio Meranjat Ilir, Krio Tanjung Nayang misalnya. Kalau Ya. zaman sekarang mungkin istilah kadus kali ya. Nah, jadi Kepala dusun. istilah sekarang ini itu tidak begitu pas untuk digunakan gitu, karena istilah dusun tiba-tiba digunakan untuk dulu disebut sebagai pengawo dulu. Pengawo. Oh iya. Oke. Kampung. Jadi di bawah dusun itu ada kampung. Ada kampung 1, kampung 2, sampai kampung 14. Oke. Kampung. Nah, pimpinan kampung ini disebut pengawo. Pengawo. Karya pengawo. Iya, Krio pengawo. Nah, ya kemudian ada itu tadi pemarap. Nah, Baik. yang mimpin kalau itu institusi wilayah itu, itulah yang disebut pasirah atau depati. Oke. Pasirah atau depati itu mimpin Margo gitu. Baik. Oke, tadi Yai kan sempat ngomong masalah Margo nih, bahwasanya Margo, berarti kalau Margo itu kalau di pikiran Bajo itu agak banyak itu Yai, termasuk Yai tadi sempat ngomong bahwasanya Meranjat itu menjadi ibu kota. Nah, kira-kira di zaman dulu Yai, Margo Meranjat itu menaungi beberapa kawasan. Aku sudah agak lupa gitu. Tapi dulu itu ada sesuatu yang menarik. Pimpinan dari Margo itu lebih bersifat melindungi kepentingan rakyat yang berada di dalam lingkungan Margo itu. Ya. Khususnya ketika berhadapan dengan misalnya kekuasaan Belanda, kekuasaan Jepang. Nah, yang menarik, Meranjat itu dikenal, Pasirah Meranjat itu sebagai pasirah yang berani menghadapi. Sebelum dilanjut, Pasirah itu sejenis sederajat dengan apa sekarang Yai? Pasirah itu pimpinan Margo yang disebut juga Depati. Untuk posisi sekarang? Marga itu udah arti sekarang ini dihapus. Iya, jadi membayangkan Marga itu dalam institusi struktur pemerintahan Baikari tidak begitu tepat. Iya. Nah, dulu itu segala urusan itu berusaha diselesaikan di tingkat dusun, melalui paling tinggi di dusun itu yang ada Krio. Kalau di dusun dusun Indo ini ada pemarap, ya.
Dan kalau yang pada tingkat yang lebih tinggi lagi diselesaikan oleh pasira atau depati di tingkat marga. Jarang urusan yang diselesaikan keluar dari itu. Karena tugas dan kewajiban pasirah itu melindungi penduduk di margo itu kelihatannya pada waktu dulu dusun-dusun itu bebas memilih dia nak masuk margo apa. Punya hak masing-masing. Iya. Oke. Karena itu aku dulu sempat heran ngapa sulit buat peta margo Meranjat. Karena tiba-tiba ada dusun Payoraman masuk margo Meranjat. Padahal nak menuju Payoraman itu ada Tanjung Batu, ada berapa dusun Yang dilalui. Iya, ngapa dia milih ke margo Meranjat? Karena margo Meranjat ini dipandang mereka pasirahnya itu lebih bisa melindungi kepentingan rakyat dibandingkan dengan pasirah yang dekat dengan dia gitu, wilayahnya. Nah di situlah yang itu yang dia akui gitu. Diakui bahwa pasirah margo Meranjat itu uangnya hebat. Jadi kita bisa lihat dari fakta ngapa banyak orang dusun lain itu kemudian ngambil bermargo ke Meranjat. Bukan bermargo yang parak dengan dia. Ya parak dengan dia misalnya itu Tanjung Batu kan lebih dekat. Lebih strategis. Iya. Tapi dia milih bermargo di Meranjat. Oke, balik lagi ke Nyai Rat. Oke, Nyai Rat, kita sempat tadi ngomong masalah Depati Anwar nih. Kira-kira masih ingat dak itu bayangan Nyai tentang pesisir dulu yang ditabok oleh yang nabok Belanda pada saat kapan, pada saat umur berapa lah kira-kira Nyai? Ada buktinya tak ada bisa terjadi di depan mata atau mana? Aku waktu agak kecil, masih agak kecil ya, tapi Nyai masih kecil. sebenarnya aku tidak ada memperdulikan, aku ini takut orangnya. Melihat apa itu aku dengar-dengar omongan uang di depan rumah, barang kalau ada kejadian itu galak rame uangnya, kerumunan itu. Jadi aku dengar-dengar baik. Oke. Pada saat itu memang terjadi itu Depati Anwar itu nabok Belanda. Ya memang ada terjadi nanti malamnya. Waktu itu apa yang kamu kenangkan? Apa ada yang Belanda bermotor apa-apa? Yang bermotor, apa polisi, apa Belanda itu tidak tahu Bagaimana sebenarnya. kronologisnya kira-kira Jadi kejadiannya Nyai? dia bermotor itu waktu itu rasanya stop motornya itu nak. Oke, di mana? Berhenti di jalan. Di jalan. Tapi bukan di depan rumah kami, rasanya di arah ke sana, di arah ke Kampung 8 itu naruh lah. Seputaran dusun kita gitu kira-kira. Iya, dusun itu. Ya, cuman ini tidak tahu, kata orang tuh dianya ditabok oleh mati ya, tapi dia tidak ada melawan waktu itu. Belandanya tak ada melawan Tidak gitu ada ya? melawan. Oke. Apa Belanda, apa mana, pokoknya ada orang yang bermotor itu, waktu itu kan orang tuh, pokoknya takut lah dengan uak tuh. Oke, sebagai garis pasada keturunan keluarga sama Depati Anwar Nyai, apa nih di pandangan, di pikirannya itu tentang sosok Depati Anwar itu melawan ke atau bagaimana kira-kira yang ada di Ya pikirannya? memang aneh tahu caranya tuh. Ganti aku nih. Oke, kalau Nyai nangkapnya sosoknya itu, oh Depati Anwar itu melawan kira-kira bagaimana? Aku tidak tahu bukan mengatakan melawan, tapi dia tuh ditakutin orang. Disegani, ditakuti. Disegani dia tuh. Oke. Mbakku dewek takut dengan Oke. dia. Nah pada saat Depati Anwar nabok Belanda itu Yai, kira-kira ada bayang tak ada Yai di tahun berapa dan kronologisnya masalah apa kira-kira? Itu ada informasi yang persis ya. Kalau memang kasusnya menyangkut Belanda, ada kemungkinan sebelum zaman Jepang, ada kemungkinan sesudah zaman Jepang pada masa revolusi ya, masa revolusi fisik gitu. Tetapi memang atas dasar informasi yang beredar di masyarakat, sampai sekarang kan cenderung orang yang dusunnya Belasano Marga Meranjat
Kalau keluar dia ngaku dirinya orang Meranjat. Orang Meranjat. Dikenal sebagai orang Meranjat. Itu menurut informasi karena kalau disebut orang Meranjat dia dihormati, Disegani. ditakuti. Berdasarkan tradisi Mak Mano Pasirahnya melindungi warganya. Oke. Yang pernah masuk di dalam buku sejarah yang beredar di wilayah Sumsel ini, cerita Pasirah Anwar dengan Jepang. Oke. Sekali waktu Jepang itu mengumpulkan pasira-pasira di lingkungan Ogan Ilir di Tanjung Rajo. Mengumpulkan itu, di mana pimpinan Jepang itu menjelaskan bahwa dia memerlukan dari tiap dusun 2 orang budak Tino untuk membantu tentara Jepang itu masak segala macam, sehingga kemudian bisa lancar urusan mengelola pemerintahan dan ketertiban masyarakat. Oke. Nah, pasira-pasira lain itu ketika ditanya Jepang, iya galau. Giliran Pasira Anwar, Pasira Meranjat mana gitu. Pasira Anwar itu sakdo ngomong, dia langsung berangkat, langsung dicekeknya Jepang tadi. Langsung dicekeknya di sini gitu kan. Sehingga orang kok basuh dirinya berpelacitan, ketakutan gitu. Sudah itu dilepas, kemudian pertemuan itu bubar. Jepangnya balik Palembang, pasira-pasira dari segala dusun balik ke margonya masing-masing. Sudah itu 2-3 hari sudah itu ada panggilan dari Palembang ke Pasira Anwar, minta agar dia datang ke Palembang. Pasira Anwar datang ke Palembang. Puji orang waktu itu jangan-jangan nak dibunuh Jepang Pasira Anwar itu. Ya, sebelum dilanjut, pada waktu zaman dulu itu untuk masalah pemerintahan di Kota Palembang itu sudah berbentuk gubernur kah atau kerajaan kah atau apa? Itu masa Jepang itu kan lanjutan dari masa Belanda. Oke. Masa Belanda itu struktur kepemimpinan di pemerintahan itu sudah diubah pada banyak kesempatan tertentu, banyak diubah gitu kan. Oke, baik. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kita balik lagi di program kita Begesa Santai Jo. Begesa di mana kita jo, Begesa di mana kita jo, Begesa. Oke, masih bersama Bang Jo di program Begesa Santai Jo. Masih bersama 2 narasumber kita. Ada Nyai Rat, panggilan akrabnya, ada juga Yai Mar'an ya. Oke, kita masih bahas masalah dusun Meranjat pada zaman dulu, zaman bahola. Tadi sempat Yai ngomongin masalah Meranjat sistem pemerintahannya, dan Nyai juga sempat ngomongin masalah Depati Anwar tadi Nyai. Oke, kita tanya lagi ke Nyai Rat. Pada zaman Nyai Rat ada dusun pada waktu itu, kira-kira ada tak ada komunis di dusun kita, Belanda misalnya di tempat kita dulu? Kalau tidak salah sesudah Jepang itu baru ada Belanda masuk. Berarti sebelum Belanda, Jepang masuk ke kita juga di dusun Meranjat gitu? Ya pernah di Meranjat itu, tapi tak ada tinggal rasanya, malahan tidak lewat. tinggal. Dia sekarang masuk baik. Yang itulah juga tuh waktu dia bawa motor tuh rasanya yang kejadian di Talbog itu rasanya waktu datang. Oke, berarti yang orang Belanda di netap di dusun Meranjat itu memang ada, Nyai? Ada waktu itu. Kalau Nyai ingat di mana kira-kira markas mereka pada waktu itu? Rasanya di rumah batu itu yang depan kantor itu yang tinggal. Di Kampung 12? Tanah Tinggi. Di Tanah Tinggi? Iya, Tanah Tinggi. Oke, Tanah Tinggi ya. Oke, kita balik ke Yai lagi. Yai, kita agak ngomongin masalah agama. Yai, pada zaman dahulu peradaban agama Islam di Meranjat, ingatkah Yai di tahun berapakah peradaban pertama kalinya untuk Islam? Jadi
yang kita harus paham itu dusun Meranjat itu terbentuk berkat dan kehadiran penyiar Islam yang pada tahap awal yang namanya Maulana Mahmud dan Maulana Makdum. Ya, dua itu ya. Dan itu bisa juga namanya berbeda dari itu, tapi umumnya dua orang. Dulu leluhur orang Meranjat ini belum hidup netap, berpindah. masih berpindah-pindah. Kalau bahasa Ekoarinya itu macam orang kubu, pindah dari siko ke siko. Itu biasanya masyarakat yang berpindah-pindah tempat itu karena dia belum punya kemampuan untuk membangun peradaban yang menetap, ya. Karena untuk bisa menetap itu harus bisa bercocok tanam, ya. Harus bisa membangun tempat tinggal, gitu. Itu baru bisa menetap. Kalau keterampilan itu belum ada, itu yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan ini, uang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung di tempat itu, di hutan di situ, apakah ada makanan yang pacak dimakan, apa tidak, gitu. Kalau lagi musim di situ, dia pindah ke situ. Nah, itu sangat jelas dalam informasi historis yang terekam. Dulu orang kita itu pada tahap sekitar tahun 1500-an, ya, jadi abad ke-16 itu masih tinggalnya itu di Dusun Lintang. Di daerah Lintang, di seberang Dusun Meranjat sekarang. Kalau boleh dijelaskan lebih detail, di mana ya? Namanya Lintang. Lintang, ya. Itu bisa dicari ya. Namanya Lintang. Pokoknya di seberang Meranjat Bekari. Iya. Atau di Pulau Nangko, Ujurang tuh. Mungkin namanya apa? Ini kemudian dua orang ini datang ke Dusun Meranjat. Dia ini tujuannya untuk berdakwah. Tetapi cara berdakwahnya dengan berusaha menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini tidak perlu untuk berpindah-pindah tempat itu kalau kita pacak hidup bakso dusun dirinya. Itu dia waktu dia menyampaikan itu melalui apa ya media dia? Dia tidak ada bapaknya. Dia datang ke dusun kita Bekari. Dia kemudian di pinggir-pinggir lebak Meranjat itu dia membersihkan lebak, kemudian berbakar-bakaran gitu. Asapnya tuh naik gitu kan. Orang leluhur Meranjat yang di Lintang itu melihat ini asap apa ini gitu. Terus cerisoknya ada asap lagi. Lama-lama ada yang melihat, ngari ke Dusun Meranjat Bekari ini. Rupanya ada orang dua itu. Nah, bertanya apa? Itu nak baumo itu, nak baumo. Itu berarti cikal bakal Dusun Meranjat gitu ya? Iya. Cikal bakal baru kan? Iya. Ya, sesudah itu lama-lama kan setelah mulai menghasilkan baumo tadi gitu kan. Untuk orang dusun kita di seberang sana, kita nyoba itu pula. Karena nyoba itu pula mulai bertanaman pula. Lama-lama bisa niru itu kan, baumo, bertanam-tanaman itu pacak. Lemaknya barangkali kita tak lagi pergi-pergi, mantap baik. Nah itulah mulai muat rumah di dusun sendiri itu. Jadi cara berdakwah dulu itu bukan dengan ngomong, tapi dengan begawe, dengan digawekan aja. Jadi kalau tidak ada dua ini yang datang ini, ulama yang
yang datang ini, jadi kita tahu cara dusun kita tuh Caranya apa itu, bakal ada iya. apa tidak gitu. Karena itu kita harus simpulkan dusun Meranjat itu didirikan oleh penyiar Islam. Oke. Wah, leluhur orang Meranjat itu yang semula di seberang, kemudian pindah ke dusun Meranjat Baikari. Dan itu terjadi bukan cuman di Meranjat, tapi di daerah Penesa misalnya, Oke. daerah Tanjung Batu, daerah-daerah itu galau. Tanjung Atap. Tanjung Atap, itu galau gitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke Yai, kita balik lagi ke Nyai Rat. Oke, sekarang Nyai Rat, hal apa nih yang sampai sekarang detik itu tak terlupakan di Meranjat itu pada saat itu, Nyai? Tentang apa? Misal bujang gadis kah atau ada kejadian apa kah? Apalah yang tak terlupakan itu? Pernikahannya betimbang. Setahu aku dulu tuh ya, kalau yang nak ngantinkan misalnya, cara aturannya tuh hari Sabtu misal masak-masak sorenya berarak petang Oke. bujang dengan gadis nih. Sudah tuh besoknya ya munggah. Apa? Cara munggah kawin. Perayaannya. Perayaannya. Munggah itu berarti perayaan. Munggah namanya. Dulu namanya apa lah, Birat? Ya kalau kami dulu hari Sabtu itu masak-masak. Iya. Sudah tuh sorenya berarak petang. Oke. Sudah itu besoknya tuh munggah tuh pakai joli tuh berarak-rarak Cara juga Bukan istilah munggah, dusun dulu apa lah? Ini betimbang. Ditimbang Pakai sedekah timbangan ya, bahasa umumnya sedekah. Sedekah, kalau ngundang banyak Iya, sedekah. Jadi betimbang itu, yang timbang besar itu Iya, Yang isi timbang besar sedekah itu. itu antara lain betimbang. Iya, antara lain timbang. Di sebelah kanan ini misalnya tuh ayam, ikan relak yang besar tuh kepala sapi. Sudah tuh banyak lah yang apa-apa ya dari sana tuh aku lupa juga. Kelapa apa macam-macam dah. Jadi yang sebelah sini pengantin. Oke. Yang lanangnya di bawah duduk yang betinanya duduk dengan lanang itu. Berarti secara ditimbang tuh. ya, oke. Nah, jadi sudah timbang tuh ya diumumkan sambil bersorak-sorak apa tuh Nah, itu kadang-kadang tuh tapi sekarang tidak terjadi lagi itu tidak pernah terjadi. Karena sudah terhapuskan. Oke. Balik lagi ke Nyai tadi Nah, masalah. kalau malamnya Oke. malam Senin misalnya resepsi. Cak kami dulu resepsi Dulu nyebutnya pesta. Iya, pesta Lah setelah hampir setengah malam dan balik ke rumah main ayam-ayaman. Tahu tak ayam-ayaman? Ini cangkir teh tuh nah. Ditutup main ayam-ayaman dengan bujang tuh dengan lanang tuh nah. Salingan dengan siapa kalah kaget nginjek ke cincin ibarat main-main kaget dibalik lagi. Yang lanang juga kalau dia punya dia kalau dia kalah dia nginjek ke juga Oke. Nah, sampailah pagi itu terjadi tuh. Terjadi begadang jadi. Iya. Aku karena aku kawin aku pernah melakukannya itu. Nah, Nyai yang Nyai ingat waktu yang Nyai di dusun masih tinggal di dusun, bujang gadisnya sistem dulu mbak mana Nyai? Maksudnya kalau zaman sekarang ini kalau belinya tuh nak buparanian, tak belinya kalau tak buparan. Nah, kalau zaman dulu mana Nyai yang Nyai ingat? Itu tergantung dengan itu. Pribadi masing-masing. Iya. Berarti tak ada misalnya jantan harus di atas, betina harus di bawah, jarak 3 meter. Dengan orang tuanya ada kehormatan, tidak ada macam sekendak sekarang itu nah kan. Sopan santun. Ada sopan santunnya. Oke. Nak ke rumah permisi dulu dengan bagus hormat. Ya bertamu sebentar baik dan salamuan Iya. ngobrol apa itu nah. Ya baliknya permisi pula baratnya itu nah. Nah tapi aku sekarang tuh lihat rasanya lain dari dulu kan. Beda. Beda. Ada tradisi yang berubah ya. Oke, balik lagi ke Yai tadi masalah cikal bakal dusun Meranjat. Nah, aku agak sedikit ada informasi Oke, boleh. terkait dengan pernikahan atau kawinan. Kebetulan aku sempat dapat informasi nyangkut perkawinan Yai kami ya, Pak Le, Kiai Solemah Hasan dengan Nyai kami Haji Yumnah ya. Itu sekitar tahun 36.
kiai kami ini balik dari sekolah di Jakarta, di Jamiatul Khair, kemudian belajar juga lagi dengan kiai di Sakotigo. Sudah itu nak kawin dengan nyai kami ini. Nyai kami ini itu waktu itu ketika ditanya galak kawin dengan kiai kami Muhammad itu, yang ngomong jadi kawin, tapi syaratnya nak musik pedamaran. Musik pendamaran itu musik apa? Oh iya, harus Buatan judul. Oke. Iya, musik Oh, memang pedamaran. dulu judul siko itulah judul penamaran. Iya, pedamaran. Oke. Nah itu karena yang bapak dari yai kami ini kiai, dia tak naruh duit kan untuk natangkan jidur itu. Jadilah kemudian dia nari keluarga besan yang ada di Tanjung Pinang nyeritakan itu. Oke. Perlu itu musikan itu, uji besan itu, urusan musikan pokoknya kamu terima beres, taunya ada di Meranjat. Bagi aku itu kunci itu. Jadi dari dulu di Meranjat itu musikan itu diterima. Oke. Iya. Cuman musikan zaman dulu itu beda dengan gejala sekarang. Oke, instrumen. Musikan dulu sopan, pakaiannya sopan, rapi gitu. Alat-alat itu bisa itu dilihat. Iya. lengkap, pakai Iya. Yang main tidurnya tuh baju teluk belangong. Iya, lain. iya, tidak Melayu. ada model sekarang. Oke. Bahkan itu. yang berat petang tuh pakai musik itu juga. Iya, itu kan. Sudah tuh yang munggah siang itu berarak pakai joli apa tuh pakai musik kan juga. Nah, Yang bertimbangan itu juga pakai musik juga. Iya. Musik penamaran itu. Berarti itu asli dari Pedamaran. Iya. ya zaman itu yang paling dekat dengan kita itu di Pedamaran ya. Musik malam meranjat. Iya, tapi belum ada. kalau aku nyeritakan aku dulu karena aku tidak tahu yang orang lain ya. Kalau aku ke tempo hari itu aku nikahnya hari Rebu. Masak-masak hari Sabtu. Sorenya berarak petang. Nah, besoknya munggah juga berarak pakai joli keliling itu ya. Iya. Sama bertimbang, balik dari situ bertimbang. Iya. Oke. Dihadiri orang banyak ya. Ada yang ngasih hadiah juga waktu timbang tuh. Nah, sudah itu malam Senin munggahnya. Itu resepsinya. Resepsi. Berarti malam. Malam resepsi. Iya, zaman dulu nyebut resepsi itu pesta. Nah, Iya. pesta ya. Orang dulu sendiri kalau nyebutnya pesta. Nah, jadi malam. Oke, balik lagi ke Yai tadi sempat masalah cikal bakal tadi. Yai ini fakta atau bukan atau simpang siur nih cerita dari masyarakat yang didengar di lapangan bahwasanya yang asal muasal yang membangun desa Merayat itu ada kuburannya di samping Masjid Jami, benar atau bukan? Menurut aku benar. Benar. Tapi mungkin kuburan itu asalnya tidak persis di tempat sekarang, di tempat yang lebih ke pinggir gitu. Untuk mengamankannya itu kemudian dipindahkan sehingga berada di tempatnya sekarang. Cuman apakah itu dua-duanya di situ? Apa salah satunya baik di situ? Itu yang masih harus kita riset lagi gitu. Pemirsa Studio 703, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi di sesi terakhir. Tetap di Bergesa Santai. Bergesa di mana kita jo, bergesa di mana kita jo, bergesa. Oke, balik lagi ke Nyai Rat nih. Di saat Bapak itu jadi pembarap tadi, yang Nyai ingat, kalau Nyai ingat baik nih ya, penghargaan apa yang terbesar yang didapat Bapak selagi menjabat sebagai pembarap? Ingat ada Nyai? Apa dia? Penghargaan, mungkin penghargaan dari pemerintah kah atau apakah, atau sebagai pelopor kah beliau? Anak tidak tahu, tidak kate aku rasa. Tak Ya, naruh. aku tidak tahu, wes sebenarnya ketika aku masih Kecil. tidak ada memikir yang macam itu Yo, tuh tak ya. ngerti kira-kira dah ya. Ya, Pada masa itu belum ada struktur pemerintahan yang
yang menyeluruh sampai ke atas itu. Belum ada zaman itu. Iya. Jadi kalau penghargaan presiden belum ada zaman itu. Belum ada. Jadi uang itu ketika memilih seseorang jadi pasira, jadi pemarap, itu bukan atas dasar kemungkinan mendapat penghargaan itu, tapi semata-mata merasa kepentingan mereka akan terjaga dan terlindungi kalau milih orang itu. Jadi tidak ada itu yang jadi anak. Cuman di zaman Belanda itu juga terjadi penghargaan itu dalam bentuk lain. Misalnya pasira-pasira yang dinilai berjasa oleh orang Belanda diberi gelar pangeran. Itu pangeran itu maksudnya dalam istilah kerajaan atau pangeran istilah lain? Pangeran istilah di era Belanda sudah. Di era Belanda. Iya, di era Belanda. Jadi itulah anunya itu. Untuk memahami itu memang kita harus paham mana pengelolaan pemerintahan sejak era awal, era kesultanan, kemudian era setelah Belanda masuk, kemudian terus ketika era Jepang, kemudian zaman revolusi, dan perubahan-perubahan yang terjadi sesudah itu. Jadi membayangkan model sekarang itu tidak ketemu itu. Karena beda format itu. Iya, iya. Oke, baik. Yang pangeran dulu jalan nenek aku, Pangeran Meranjat. Pangeran Meranjat. Iya. Namanya pangeran apa? Zahri, Haji Muhammad Zahri. Haji Muhammad Zahri. Haji Muhammad Zahri. Oke. Pangeran Meranjat. Pangeran Haji Muhammad Zahri itu dengan Pesira Anwar apanya? Anaknya. Mbak aku anaknya. Mbak tuh anaknya dari pangeran tadi? Iya. Oh, itu. Mbak Anwar itu anaknya, sudah tuh mbak aku anaknya. Oke. Iya. Dua beradik. Iya. Jadi suka jadi yang mendapat penghargaan pangeran itu Pasira Zahri, Haji Muhammad Zahri ya. Zahri. Kemudian dia setelah dia tidak lagi jadi Pasira diganti oleh Pasira Anwar. Iya. Nah, tapi di dusun Meranjat pembarapnya itu pembarap Amir Hamzah. Ini dua beradik. Iya. Oke. Dari Anwar dengan Pasira dengan Amir Hamzah ini. Mungkin orang berdua ini karena rukun ya, karena adik-beradik, jadi bertahan lama, jadi pesiran jadi pemarap ini. Oke. Jadi itulah kira-kira. Nah, yang Jo masih bingung ya Nyai ya, kalau ini agak berpikir juga karena penasaran ini. Yang nama istilah pembarap, pesira, depati, apalagi tadi tuh? Kerio, pengawo, itu tuh sudah berlaku se-Indonesia atau cuma di dusun kita baik? Di daerah Sumsel, daerah Sumsel, berarti sebelum Sumsel tuh iya. ada gelar itu, ya? Iya, jadi itu karena itu tercantum di dalam Undang-Undang Simbur Cahaya. Pada waktu itu? Iya, Undang-Undang Simbur Cahaya itu kan digagas pada era Kesultanan. Oke. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan di Jawa. Oke. Karena itulah yang ada di sini itu dusun, bukan desa. Di Jawa desa. Oke. Yang ada di sini itu kerio, pemarap. Yang ada di Jawa lurah. Lain. Nah, iya. Jadi itu anunya itu. Oke, kita tanya lagi Nyai ya. Nanya lagi ya. Sekarang nih, Nyai pada waktu itu dari Meranjat pindah ke luar Meranjat itu tahun berapa Nyai? Tahun 61. 61. Nah, sekarang yang jadi nanya, di saat Nyai itu pindah keluar dari Meranjat, hal apa yang Nyai kangen nih? Makanannya atau budayanya atau apa nih Nyai? Yalah, yang jelasnya waktu itu kami di Pekanbaru kan ikan belido ini banyak. Oke. Uang tidak terdimakannya karena tulang ya. Oke. Jadi kami belilah yang besarnya itu nah pengantin baru itu. Oke. Masak itu buat empek, kurang dua ngawikinya. Oke. Nah, jadi waktu lebaran kami bikin makanan. Datanglah tamu yang orang Palembang cuma siko, jadi berpes aku lupa.
kan 80 tahun nih. Oke. Rupo. Oke. Nah, jadi itulah yang kesenangan kita. Ya kita milih lah, yang apa kita senang. Di Berarti sana. kuliner ingatnya begitu ya? Iya. Di saat jauh itu ya, oke? Ikan beli kita, mana yang kita senang beli kita. Oke. Oke, Nyai Malan, seingat Nyai Malan nih di saat cikal bakal desa Merajat itu terjadi, kita sekarang bukan ngomongin masalah sudah terjadinya Merajat, tapi cikal bakalnya itu di tahun berapa tadi, Nyai? Iya, perkiraan itu kira-kira di awal abad ke-16 ya. Oke. Awal abad ke-16. Jadi karena pada saat itu dusun misalnya di Tanjung Batu, Tanjung Pinang itu seluruhnya digarap dalam proses Islamisasi itu dengan pola yang sama. Oke. Orang-orang yang ada di daratan dalam hutan itu diajak untuk bisa baik hidup menetap di dusun-dusun yang ada dirintis itu, dan itulah yang kemudian cikal bakal adanya peradaban hidup menetap di masing-masing itu. Jadi yang dikerjakan oleh para penyiar dai-dai Islam pada waktu itu mana membuat uang ketika menerima Islam itu juga menerima kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu yang namanya itu. Oke. Dan itu dilakukan dengan bekerja. Mereka biasa misalnya, kalau perlu kawin dia kawin di situ itu. Ya. Dan kita disitulah kita merasa sangat berhutang gitu. Oke. Karena kita bisa menjadi Muslim berkat kehadiran mereka. Kalau mereka tidak ada datang ke dusun Merajat, ya mak mana cerita kita tidak tahu. Agamanya gitu ya, Ya. semacamnya. Cuman yang selalu harus digarisbawahi bahwa Merajat itu salah satu contoh dusun yang didirikan, dirintis pendiriannya oleh dai penyiar Islam yang datang dari luar. Yang dua orang tadi. Iya. Kira-kira bete. Berarti waktu itu kehidupan penduduknya itu hidupnya di seberang ya, Di di seberang. kehidupan awal tuh ya, sebelum ada Merajat sekarang itu. Iya. Oke. Yai ingat ada ya, sebelum kita closing, Yai ingat ada waktu itu kira-kira kakaknya berapa Yai pada saat Betul, tentu tidak katik data itu. tak Iya, ada itu karena, ya. karena yang melakukan inventarisasi itu setelah era Belanda. Oke. Secara tertulis itu ya. Baik. Sensus itu mulai di era Belanda. Baik. Oh. Siap. Oke. Yai Rat, terakhir nih, apa nak disampaikan dengan seluruh orang diri dimanapun berada nih? Apa yang pengen disampaikan silakan. Ada niti salah, kesan boleh? Silakan. Kalau aku pernah dengar dari yang waktu gala ada apa Zaki itu yang gerenting mulai Iya. galak ngejek ceramah tuh Oke. katanya alhamdulillahnya kalau orang Merajat nih katanya ramah-ramah baik-baik katanya. Kalau kita lewat lah kemalaman dimampirnya katanya. Oke. Mampir, jadi tidak nyuruh makan katanya. Minyak minum, minyak makan katanya. Itu pakui katanya, memang selalu macam itu katanya. Orang Merajat tuh baik-baik katanya, ramah-ramah. Itu yang aku tahunya, Mbak. Oke. Aku ngambil yang bagus, Mbak. Ya, oke. Oke, sekarang ada yang disampaikan untuk orang diri dimanapun berada? Ya, jadi berangkat dari apa yang disampaikan oleh Birat itu tadi, itu masa lalu itu jangan dibayangkan mudah pergi dari dusun ke dusun itu ya. Iya. Orang zaman dulu itu untuk pergi dari dusun ke dusun itu harus menggunakan kendaraan apa? Oh. Jadi ketika misalnya dia melewati dusun kita, dusun Merajat, ajakan agar berhenti dulu, ajakan untuk tunjuk makan dulu, baru kemudian terus. Itu menggambarkan bahwa Wong Merajat itu punya tradisi menghormati ya, orang luar, tradisi santun,
ngerti. Dan itu kalau kita mbek garis ke belakang, yang terjadi ketika era dipimpin oleh pasira-pasira itu yang dilakukan gitu, melindungi, mengayomi, sehingga orang-orang dari luar Meranjat yang arah ke sebelah ulu itu kalau keluar dia mengenalkan diri sebagai orang Meranjat. Oke. Ya semoga seterusnya jangan berubah. Oke, Orang-orang tradisi itu ada sering budaya. berubah. Aku ingatkan kan aku kalau masih kecil ya, kalau ada tamu mbak tuh Ya. mesti dia makan dulu katanya. Mesti itu dia. Oke. Kalau ada tamu, apalagi tamu dari jauh misalnya, Iya, iya. bukan yang kampung itu Oke. atau kemalaman atau apa. Mbak tuh memang yang kalau ada orang mau tunjuk makan nih, nggak makan katanya. Yuk makan dulu ya. Saya makan dulu biar tak lapar. Itulah kebiasaannya. Jadi kebiasaan, Jadi oke. semoga yang seperti itu jangan berubah gendaknya ya. Oke. Yang lain-lainnya. Jadi nama Meranjat itu tetap bagus. Oke, berarti sesuai dengan norma-norma yang ada begitu ya. Oke, pemirsa Studio 703, tak terasa waktu kita sudah di penghujung dan sudah menjadi tugas kita galau-galau bahwa saja benar ruginya tadi kalau pacak jangan ada yang berubah tradisi tadi, Iya. menghormati, saling menghormati, sopan santunnya kira-kira begitu. Berarti untuk berlaku ke regenerasi kita selanjutnya begitu ya juga ya. Oke. Nah, masih menjadi PR Studio 703 tetap untuk mengkulik sejarah tentang Meranjat, baik Usang Rimau yang belum sempat kita kulik lebih dalam itu ya, budaya-budayanya, tradisinya semacam, termasuk lebih spesifik masalah desa Meranjatnya untuk disebutan sekarang ya desa Meranjat. Oke, terima kasih dua narasumber kami, ada Yai Maklan, terima kasih Yai. Terima kasih juga buat Nyai Rat ya, sehat selalu. Ya. Oke, dan kita ketemu lagi di program Begesa Santai Jo di program selanjutnya. Akhir kata Baju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.